Salam Indonesia yang Bhinneka. Terima kasih Recording in progress. rekan-rekan media yang telah hadir ya dalam konferensi pers Komnas Perempuan hari ini. Saya melihat ada kawan-kawan dari Intens, kemudian dari mana lagi nih? Redaksi TVRI, iNews ya dan yang lainnya. Terima kasih atas kehadirannya. Kasus penyiksaan dalam definisi konvensi anti penyiksaan. Konferensi pers pernyataan sikap ini kami selenggarakan sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab Komnas Perempuan terhadap kasus kekerasan berbasis gender yang ekstrim dan sadistik yang dialami YTR di Bandung yang telah menyita perhatian publik. Kawan-kawan, kasus ini mengingatkan kita semua akan pentingnya untuk memastikan bahwa setiap korban kekerasan itu memperoleh perlindungan, penanganan yang komprehensif dan berperspektif korban, pemulihan yang komprehensif juga, serta proses penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam kesempatan ini, Komnas Perempuan akan menyampaikan pandangan hasil pemantauan awal serta rekomendasi kepada para pemangku kepentingan agar proses penanganan perkara ini berjalan secara adil, transparan, dan mengutamakan kepentingan korban. Kami berharap konferensi pers hari ini dapat menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman publik, ya, menghindari disinformasi, serta mendorong sinergi seluruh pihak dalam memastikan bahwa tidak ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Untuk itu, telah hadir di dalam ruang konvers online ini Ibu Dahlia Madani, Wakil Ketua Komnas Perempuan, juga Roro Sri Agustini, Ketua Subkomisi Reformasi Hukum dan Kebijakan, serta Yuni Asrianti ya, Ketua Subkomisi Pemulihan. Baik kepada Mbak Dea, ya Mbak Dahlia Madani, Mbak Agustin dan Mbak Yuni nanti secara bergantian menyampaikan pandangan, temuan maupun rekomendasinya. Dipersilahkan. Teman-teman pers yang sudah hadir di sini, juga dari teman-teman Badan Pekerja Komnas Perempuan dan undangan lainnya ya sudah hadir. Saya kira saya langsung menyampaikan pernyataan sikap dari Komnas Perempuan ya, Bu Ket ya. Oke. Ya, silakan Mbak Ratna. Ya, saya sampaikan ya pernyataan sikap komitmen Komnas Perempuan dalam mengawal kekerasan berbasis gender terhadap perempuan atau KBGTP yang ekstrim dan sadistik terhadap YTR. Jakarta, 28 Juni 2026. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menegaskan komitmen dukungan penuh bersama korban KBYTR dan keluarga untuk mendapatkan keadilan hukum, pemulihan secara komprehensif dan berkelanjutan serta hukuman yang maksimal kepada pelaku. Komnas Perempuan juga menegaskan bahwa kekerasan yang dialami YTR adalah kekerasan berbasis gender terhadap perempuan berlapis yang ekstrim, sadis, kejam, dan merendahkan martabat manusia. Posisi Komnas Perempuan terhadap kasus ini tegas sejak awal pada upaya perlindungan dan pemulihan korban tidak berubah. Komnas Perempuan memahami besarnya perhatian publik terhadap kasus YTR di Bandung dan pernyataan kami pada konferensi pers Hari Anti Penyiksaan Internasional 26 Juni 2026. Pernyataan yang disampaikan terkait kategori penyiksaan berkaitan dengan konteks dialog yang membahas Konvensi Anti Penyiksaan atau Konvensi Anti-Torture atau CAT terkait kasus YTR jelas dan nyata merupakan bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan berlapis yang ekstrim dan sadis. Kasus ini juga berdampak pada penderitaan yang luar biasa dan disabilitas permanen pada korban. Komnas Perempuan menekankan bahwa setiap bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap harkat dan martabat
serta hak-hak perempuan dalam banyak kasus dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia yang serius, terlebih ketika kekerasan tersebut menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, hingga kerugian ekonomi yang mendalam bagi korban. Komnas Perempuan juga mendukung seluruh pihak yang telah melakukan upaya-upaya dengan segera dan terpadu atas peran serta rumah sakit dan pendamping, juga pada masyarakat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum yang bergerak cepat sehingga korban bisa tertangani dengan baik. Selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh Komisioner Agustin ya, Mbak Keket. Baik, izin melanjutkan rekan-rekan media, salam Indonesia yang bineka. Nah, Bineka itu Indonesia. baik, berdasarkan pemantauan langsung tim Komnas Perempuan di lapangan, ditemukan adanya indikasi kuat adanya tindakan KBGTP atau kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang ekstrim yang dialami oleh korban, sehingga penting memastikan pemulihan korban dilakukan secara komprehensif dan proses hukum terhadap pelaku berjalan dengan prinsip keadilan. Nah, berikut adalah 6 temuan Komnas Perempuan sebagai berikut. Yang pertama adalah eskalasi kekerasan ekstrim dan sadistis. Korban mengalami penghancuran atas integritas tubuh dan martabat korban secara menyeluruh melalui penyekapan disertai pola kekerasan yang berulang-ulang, dipukul dengan besi dan helm, ditebas dengan benda tajam, serta disulut rokok pada tubuhnya. Rangkaian kekerasan ini bukan sekedar penganiayaan, tetapi bentuk kontrol dan penghukuman yang terus-menerus atas tubuh korban. Akibatnya korban mengalami kerusakan fisik permanen yang sangat berat, termasuk kebutaan pada kedua mata, kelumpuhan ataupun kesulitan berjalan, serta infeksi berat pada jaringan terbuka, miasis, belatung di area wajah dan kepala. Nah, terhadap eskalasi kekerasan ini, sebagaimana disampaikan oleh Kapolda Jabar pada jumpa pers tanggal 24 kemarin di hari Jumat, adalah sebagai berikut. Jadi ada pasal-pasal berlapis yang akan disangkakan kepada pelaku dengan pidana kumulatif. Yang pertama, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat itu pasal 6466 ayat 2 KUHP dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Kedua, penahanan dengan kekerasan pasal 451 KUHP dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ketiga, perbuatan melawan hukum merampas kemerdekaan pasal 446 ayat 2 KUHP dengan pidana penjara paling lama 19 tahun. Yang keempat, perbarengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diancam dengan pidana yang berbeda, hanya dijatuhi pidana pokok yang terberat, pasal 126 KUHP ayat 2 dengan pidana paling lama 9 tahun, dan pengulangan tindak pidana yang sama atau residivis pasal 23 KUHP. Nah, dari pasal yang disangkakan ini akan dikumulatif, dan karena juga pelaku telah melakukan tindak pidana berulang, maka di tingkat pengadilan akan pidana yang dikenakan itu akan ditambah sepertiga. Yang kedua, isolasi sosial dan manipulasi informasi. Pelaku melakukan upaya sistematis untuk menguasai, membungkam, dan memutus korban dari setiap kemungkinan pertolongan dengan secara bertahap, memutus akses komunikasi korban dengan keluarga sejak 5 bulan pertama. Hubungan akibatnya korban kehilangan jaringan dukungan terdekat. Korban juga dipaksa untuk memberikan informasi palsu kepada keluarga, baik itu melalui WA dan juga sosial media, agar mereka berhenti mencari, serta diancam untuk memberikan pengakuan palsu kepada tim medis hanya bahwa luka akibat jatuh dari kamar mandi saat pertama kali dilarikan ke rumah sakit. Nah, yang ketiga, tim medis, tim dokter IGD RSHS menunjukkan kepekaan yang tinggi dengan langsung mencurigai pola luka tidak wajar pada korban, meskipun korban di bawah ancaman pelaku. Ini adalah praktik baik ketika fasilitas kesehatan responsif membaca kemungkinan adanya kekerasan berbasis gender di balik kondisi medis korban.
Nah, RSHS ini langsung mengkoordinasi temuan ini kepada UPTD PPA Jabar dan Polda Jabar untuk segera melakukan penyelamatan hukum. Yang keempat, kendala sistemik BPJS Kesehatan. Ditemukan hambatan regulasi di lapangan, di mana skema jaminan kesehatan yang berlaku atau BPJS Kesehatan tidak menanggung klaim layanan medis yang diakibatkan oleh tindak pidana atau penganiayaan. Konsekuensinya, kebutuhan medis korban kekerasan yang berat berpotensi tidak terlindungi secara memadai melalui mekanisme jaminan sosial yang ada. Dalam kasus ini, pemerintahan daerah Jawa Barat mengambil langkah diskresi dengan mengalokasikan anggaran mandiri sebesar 1,5 miliar serta dana jaminan hidup bagi keluarga korban. Langkah tersebut penting, namun juga menunjukkan perlunya perbaikan kebijakan agar perempuan korban kekerasan mendapatkan jaminan layanan kesehatan yang setara dan tidak terbebani oleh biaya akibat kekerasan yang dialami. Yang kelima, dugaan kekerasan seksual. Selama masa penyekapan, terdapat informasi dari korban yang mengindikasikan adanya dugaan kekerasan seksual. Informasi ini disampaikan kepada keluarga korban dan pendamping dan ditindaklanjuti dengan tetap menjaga kerahasiaan serta keselamatan korban. Pada saat ini, dugaan tersebut sedang didalami lebih lanjut oleh Polda Jabar dan Komnas Perempuan mendorong agar proses penanganan dilakukan dengan pendekatan yang berpusat pada korban dan trauma inform antara lain dengan menjaga privasi dan kerahasiaan, tidak menyalahkan korban, serta memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan yang memadai di setiap tahap proses. Yang keenam, rekam jejak pelaku sebagai residivis. Tersangka TH diketahui memiliki rekam jejak kriminal serupa dan pernah dijatuhi vonis pidana selama 1 tahun 8 bulan pada tahun 2020. Nah, informasi ini menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan bukan peristiwa tunggal, melainkan bagian dari pola berulang, sehingga penanganan hukum dan kebijakan pencegahan ke depan perlu memperhitungkan resiko kekambuhan serta perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan yang berelasi dengan pelaku. Jadi demikian hasil temuan Komnas Perempuan. Mbak Keket mungkin bisa disampaikan untuk rilis selanjutnya, statement selanjutnya. Ya. Silakan Mbak Yuniasri untuk menyampaikan rekomendasi. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang kawan-kawan jurnalis semuanya. Dari temuan-temuan Komnas Perempuan yang berdasarkan pemantauan langsung yang dilakukan oleh tim Komnas Perempuan, kami menyampaikan sejumlah rekomendasi. Yang pertama, Komnas Perempuan mendesak seluruh pemangku kepentingan yang bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak YTR sebagai korban secara menyeluruh dan tidak terputus, yang meliputi hak atas keadilan hukum, hak atas pemulihan medis dan psikologis, dan reintegrasi sosial yang jangka panjang juga, termasuk untuk dampak permanen yang dialami oleh korban saat ini. Hak atas pemulihan ekonomi dan sosial bagi korban dan keluarganya. Kita mendorong agar upaya-upaya pemenuhan pemulihan ini tidak berhenti pada respon darurat saja, tapi berkelanjutan. Kita juga menekankan hak atas privasi dan kendali atas narasi dirinya sendiri, di mana korban berhak menentukan bagaimana kisahnya, bagaimana pengalaman yang dialaminya diceritakan, kapan dan dengan siapa, serta hak atas perlindungan dari potensi intimidasi selama proses hukum berlangsung. Yang kedua, Komnas Perempuan mendukung aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan di Provinsi Jawa Barat, untuk memastikan terwujudnya keadilan hukum bagi korban, dan memastikan bahwa proses hukum yang dijalankan berpihak penuh pada korban, termasuk di dalamnya pendalaman dugaan kekerasan seksual yang dialami korban selama penyekapan. Selain itu, kita juga merekomendasikan agar penerapan dakwaan dengan ancaman hukuman maksimal yang dia mencerminkan beratnya kekerasan yang terjadi dan derajat kekejian yang dialami oleh korban, dan bisa memastikan seluruh tahapan tidak menambah beban penderitaan dari korban itu sendiri. Yang ketiga, Komnas Perempuan mendorong pemerintah daerah Jawa Barat
untuk terus memperkuat dan memastikan layanan terpadu bagi korban berjalan secara terkoordinasi, cepat, dan optimal. Kami mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat saat ini, tapi penting untuk terus dikuatkan, termasuk di dalamnya layanan medis, psikologis, hukum, dan sosial, khususnya dalam upaya pemulihan yang jika melihat situasi dan kondisi korban saat ini, diperkirakan akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Layanan ini harus memastikan situasi korban dan berpusat pada korban dan harus berkelanjutan. Yang keempat, Komnas Perempuan menyerukan kepada media massa untuk memberitakan kasus ini dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat korban dan keluarganya. Prinsip penghormatan terhadap privasi dan martabat korban ini harus menjadi pendekatan yang utama. Diharapkan dalam pemberitaan terhadap kasus ini, media bisa mengedepankan sensitivitas terhadap korban, memastikan akurasi informasi berdasarkan fakta di lapangan, serta menjaga hak privasi korban dengan menghindari publikasi foto korban maupun penyebarluasan informasi yang dapat membahayakan keselamatan dan hak korban. Tentu saja kami terus mendorong agar pemberitaan juga diharapkan mengacu pada kode etik jurnalistik dan memastikan pemenuhan dan perlindungan hak korban menjadi kerangka kerja yang digunakan oleh media sehingga tidak menimbulkan disinformasi, framing yang merugikan, dan stigma terhadap korban dan keluarganya. Yang kelima, Komnas Perempuan menekankan pentingnya dukungan pemulihan untuk korban, termasuk pemulihan sosial dan ekonomi jangka panjang. Ini menjadi perhatian kami karena situasi dan kondisi korban yang demikian, dan dia membutuhkan upaya-upaya pemulihan yang tidak hanya darurat dan jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Kita berharap seluruh pihak itu bisa mengawal proses ini, bisa memastikan bahwa janji-janji dan komitmen yang sudah dilontarkan oleh berbagai pihak untuk memberikan dukungan kepada korban bisa terlaksana dengan baik agar upaya pemulihan bisa berjalan dengan baik, agar korban bisa membangun masa depannya kembali. Yang keenam, Komnas Perempuan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah mencoba untuk mengklarifikasi disinformasi yang beredar dan menyerukan kepada masyarakat, influencer, dan tokoh publik untuk turut mengawal proses hukum secara bijak, berpartisipasi dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, dan kita juga mengimbau kepada masyarakat untuk bisa memilah informasi secara kritis sebelum menyebarkannya di sosial media untuk mencegah dampak lebih lanjut yang merugikan korban. Perlu diketahui bahwa sejak tahun 2016, Komnas Perempuan bersama dengan lembaga-lembaga negara lainnya tergabung dalam kerjasama untuk pencegahan penyiksaan yang terdiri dari Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Disabilitas, Ombudsman Republik Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang terus mendorong penguatan kerjasama lintas sektor dalam upaya pencegahan penyiksaan dan kasus-kasus perbuatan kejam dan perlakuan tidak manusiawi yang berpotensi atau mengarah pada penyiksaan. Komnas Perempuan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa prinsip keadilan bagi korban serta pemulihan yang bermartabat dapat diwujudkan. Demikian. Terkait dengan sanksi hukum yang akan dikenakan. Nah, di dalam konferensi pers pada tanggal 24 Juni kemarin, Komnas Perempuan juga hadir diundang di dalam jumpa pers tersebut. Jadi ada Ibu Menteri Kemen PPA, LPSK, Komnas HAM, Bapak Gubernur, terus juga dari RSCM, selain dari RSCM ada dari Koalisi Psikiater, juga dari Kakanwil HAM. Nah, kami semua hadir, lalu di sana disampaikan oleh Kapolda bahwa perbuatan pelaku itu adalah perbuatan yang sangat sadistik. Nah, oleh karena itu
kepolisian ataupun juga Polda Jabar berkomitmen untuk bisa memberikan hukuman yang sangat maksimal kepada pelaku. Nah, pasal-pasal persangkaan yang akan diterapkan oleh kepolisian ataupun juga Polda Jabar adalah yang pertama itu adalah pasal 466 ayat 2 KUHP, yaitu setiap orang yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dipidana paling lama 5 tahun. Ini pertama, dan itu akan diakumulatif ya terkait dengan pasal-pasal yang dipersangkakan tersebut. Yang kedua, itu pasal 451 KUHP, setiap orang yang menahan orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau dalam keadaan tidak berdaya dipidana karena penyanderaan, penjara pidana paling lama 12 tahun. Jadi ditambah 12. Terus yang pasal ketiga yaitu pasal 446 ayat 2 KUHP yang menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum merampas kemerdekaan orang atau meneruskan perampasan tersebut dan mengakibatkan luka berat dipidana penjara paling lama 9 tahun. Jadi 5 tambah 12 tambah 9. Terus yang selanjutnya itu adalah terkait dengan pasal perbarengan pidana, yaitu sebagaimana yang dimaksud dengan pada ayat 1, diancam pidana residivis, dinyatakan residivis pernah melakukan tindak pidana yang sama dan pernah dipidana 1,8 bulan, maka karena dia melakukan pengulangan tindak pidana yang sama atau residivis akan dikenakan dengan pasal 23 KUHP. Nah, di pasal 23 KUHP ini artinya ketika dia sudah diberikan sanksi pidana maksimal, misalnya kalau kita kumulatif itu 20 tahun, maka akan ditambah sepertiga karena dia adalah residivis. Jadi perbuatannya itu adalah perbuatan yang berulang. Nah, terkait dengan apabila karena sekarang ini Kapolda Jabar juga menyatakan komitmennya sedang mendalami terkait dengan kasus KS, maka di dalam sistem peradilan pidana ini apabila dia sudah dipidana dengan kasus yang saat ini dengan pasal persangkaan yang banyak tersebut, dia sudah dipidana lalu KS-nya terbukti, maka dia akan diadili kembali. Jadi dia akan mendapatkan 2 pengadilan untuk perbuatannya, penganiayaan, terus juga penyanderaan, terus juga dia sebagai residivis yang melakukan pengulangan. Nah, setelah itu juga untuk kasus KS-nya juga dia akan diadili. Jadi sanksi yang ini berbasis kepada komitmen dari Kapolda Jabar, sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku itu adalah pidana yang maksimal sesuai dengan perbuatannya. Pak Kapolda mengistilahkan perbuatannya itu sebagai perbuatan yang sadistik. Nah, Komnas Perempuan menyebutnya sebagai KBGTP atau kekerasan berbasis gender yang ekstrim dan sadistik. Jadi demikian ya terkait dengan sanksi apa yang akan diberikan kepada pelaku. Baik, yang lainnya akan menambahkan? Silakan. Terkait banyak kritik dan juga terkait butuh perhatian semua bagaimana jejak digital itu supaya tidak memperparah ya di kemudian hari dengan segala konten-konten yang menunjukkan hasil sadistiknya. Silakan Mbak Ratna Bataramunti, dipersilakan. Tadi ada pertanyaan yang langsung ke Mbak Yuni, mungkin bisa dijawab dulu ya oleh baik, Sonya. ya. Mbak Ya. Yuni, silakan Mbak. Ya, terkait dengan eksposur foto-foto korban yang begitu sangat masif di sosial media, Komnas Perempuan memahami bahwa kemarahan dan perhatian publik ya terhadap kasus ini memang kasus yang luar biasa keji dan derajat publik marah terkait situasi tersebut. Publik ingin memberikan dukungan gitu mungkin, tapi mungkin
kondisi dan situasi yang sedemikian rupa. Kami tentunya berkeberatan ya dengan adanya penyebaran foto dan identitas korban di sosial media yang terjadi begitu sangat gencar. Sekecil apapun informasi yang disebarkan itu membuat bisa beresiko kepada korban, sehingga korban dapat diidentifikasi. Meskipun kita tahu niatnya ingin memberikan dukungan, niatnya ingin bersimpati, mengekspresikan kemarahan, tapi salah satu hak korban yang juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang ada, salah satunya dalam Undang-Undang TPKS adalah hak atas privasi, hak atas kendali dan kendali kerahasiaan atas hidup dari korban itu sendiri. Gitu. Jangan sampai langkah-langkah yang kita lakukan dengan menyebarkan konten-konten yang mengekspos wajah, mengekspos identitas korban, expose kisah-kisahnya secara sepihak, itu justru nanti akan berdampak positif atau menimbulkan luka baru bagi korban. Nah, kami menyerukan agar masyarakat bisa lebih bijak, bisa lebih selektif, dan tidak melakukan hal-hal yang sedemikian. Ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk memberikan dukungan kepada korban. Kami juga mendorong platform digital dan juga Komdigi untuk bisa segera juga memastikan mengatur atau menerapkan aturan terkait hal tersebut. Bagaimanapun pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, pada kasus-kasus yang lain juga korban wajib dihormati harkat dan martabatnya, wajib dijaga dan dilindungi privasinya. Nah, yang terakhir adalah satu, bahwa solidaritas kita kepada korban itu bisa ditunjukkan dengan banyak cara, bukan cuma dengan menyebarkan atau posting foto-foto atau situasi korban yang begitu ekstrim ya. Yang lain adalah kita juga oh ya, dalam satu temuan di pemantauan kami juga kemarin, kami juga menyayangkan karena perhatian dan antusiasnya masyarakat ingin mengetahui kasus tersebut gitu ya, bahkan rumah sakit itu dikerubutin sama masyarakat yang ingin tahu kondisi korban. Ini sebenarnya juga memprihatinkan karena apa? Karena saat ini korban sedang dalam masa pemulihan dan situasinya masih dalam perawatan yang intensif. Jadi perhatian, dukungan untuk korban bisa kita lakukan, bisa kita ekspresikan dengan cara-cara yang lain, dengan ekspresi yang lain. Itu respon saya.